di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jangan lupa kita dianugerahi oleh Allah keimanan dan juga kesadaran batin yang mendalam bahwa kita hidup dalam kehidupan yang fana, al-hayatul faniyah. Dan moga-moga kita tidak hancur dalam kehidupan fana ini, sehingga selamat dari dosa-dosa dan masuk ke dalam alam yang kekal abadi dan tidak mati-mati lagi, yaitu al-hayatul baqiyah, alam yang baqo, yang kekal abadi, bukan alam yang fana. Kita lihat Andri Rosiade tolak impor KRL bekas Jepang, emosi hingga gebrak meja. Yang nulis ini dari Detik Finance, yang nulis Safira Chandra Arini, Selasa 28 Maret 2023. Ngebrak meja itu enggak ini ya, enggak menyelesaikan masalah ya. Ada akarnya yang harus disentuh, yaitu produksi alat-alat perhubungan sendiri seperti kereta, PT KAI, PT PAL bikin kapal, terus PT Dirgantara Indonesia. Itu harus diproteksi, termasuk jangan beli impor gini, bikin aja sendiri bisa lah. Orang kita bisa bikin pesawat ya. N250 pernah terbang kan tahun 95 kalau nggak salah, 10 November itu bisa bikin. Kata Habibie dulu dikritik, kenapa Pak B.J. Habibie kok nggak bikin mobil tapi kok bikin pesawat. Apa jawab B.J. Habibie? Kalau kita bisa bikin pesawat, otomatis kita bisa bikin mobil. Kalau kita bikin mobil, belum tentu bisa bikin pesawat. Jadi soal kemauan baik. Jadi kok jangan gampang-gampang berpikir yang pendek. Impor, garam impor. Kemarin diputuskan di ratas rapat kabinet terbatas, beras impor. Ini gimana sih pejabat-pejabat kita ini, bisa mikir nggak? Sekarang KRL apa ya, kereta impor, bawang impor, sapi impor, segala impor, kedelai impor lah. Memang kalau otaknya otak hanya impor, mencari keuntungan tuh, pengusaha itu berkolaborasi bekerja dengan pengusaha ya begini, nggak mikirin bangsa tapi menjadi bangsa pengimpor, bukannya bangsa pengekspor ya. Bikinlah kereta ini, kereta api. Kok jadi kan nggak cukup gebrak meja nih Pak Andre, harus dipikirkan dulu. Ada gagasan tol laut, mana tol laut itu? Dicoba jangan impor. Ini soal
politik will, nggak punya strong willing sih, kekuatan yang kuat gitu untuk menjadi bangsa mandiri. Cuman jargon aja mandiri tapi semuanya impor ya. Siapa? Ya pimpinan nasional kita, rejim kita ini nggak punya strong willing, kecuali punya kemampuan yang kuat untuk menghutang aja. Uang aja diimpor dengan cara dihutang, ya kan? Luar biasa nih parahnya bangsa kita ya. Sebagai tambahan informasi, oh ya, nah, halaman berapa ini? Halaman 1 dulu. Jadi ada masalah yang mendasar ini di bangsa kita ini. Nggak punya visi besar kayak Habibie gitu ya, presidennya itu. Mengagung-agungkan mobil SMK, impor juga SMK komponennya dia. Gitu. Bikin mobil aja nggak bisa. Habibie bisa bikin pesawat. Untuk kesekian kalinya anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan penolakan tegas terhadap rencana PT Kereta Komuter Indonesia untuk impor KRL bekas dari Jepang. Bahkan saat perihal ini dibahas di rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 6 DPR RI bersama PT KAI, Andre emosi sehingga mengebrak meja. Hal ini disampaikan langsung di hadapan PLT. PLT itu apa? Pelaksana tugas Direktur Utama PT Kereta Komuter Indonesia. KCI Suryawan, Direktur Utama PT Inka Persero Eko Purwanto, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Didik Hartantio. Dengan nada tinggi, Andre memperingatkan kepada ketiga bos besar tersebut jangan menyebarkan narasi bohong. Jujur Pak, jangan berikan informasi yang sesat dan salah kepada masyarakat. Kalau kita hanya ingin impor, ini yang ingin saya ungkap Pak, bahwa jangan berikan informasi bohong. Bapak yang pengen impor, Bapak bilang Inka yang nggak siap, tegas Andre sembari menggebrak meja di Senayan, Jakarta, Senin 23 Maret 2023. Emosi juga saya jadinya. Andre mengatakan dirinya dibanjiri protes ya dari para netizen pengguna komuter lain alias kereta rel listrik menyangkut penolakannya terhadap impor KRL. Padahal menurutnya buntut dari narasi keliru tersebut membuat pihaknya beserta sejumlah jajaran pemerintah sudah menghalangi KCI melakukan pelayanan publik. Ia pun bercerita, pihaknya sempat mengunjungi pabrik kereta Inka yang berlokasi di Banyuwangi itu pada Desember 2020. Pada kala itu, Direktur Utama Inka sebelumnya yaitu Budi Noviantono telah mempresentasikan bahwa pabrik tersebut sudah siap beroperasi, hanya saja saat itu masih dalam keadaan kosong. Pabrik Inka di Banyuwangi itu mampu produksi. Kenapa kosong? Karena memang belum dapat order dari KCI, Pak. Ya, KCI itu apa tadi? KCI itu apa sih? Kereta Komuter Indonesia, KCI. Belum dapat order ya, pabriknya nggak bisa bekerja, ya kan? Nggak dapat order dari KCI, Pak. Kalau sudah dapat order dari KCI, Kereta Komuter Indonesia yang ditunggu-tunggu, baru mereka bisa produksi. Dan untuk produksi itu 18 bulan selesai, jadi setahun setengah. 18 mulai dari beli alat dan suku cadang, terang Andre. Jadi bisa kita bikin kereta, gitu. Bikin pesawat bisa, bikin mobil juga bisa. Tinggal harus diproteksi, diatur supaya mobil-mobil Jepang dan Korea itu tidak merajalela ya, karena soal bisnis aja ini kan. Soal kemauan keputusan politik yang tegas yang memihak kepada kepentingan Indonesia. Anda juga mengaku pihaknya telah mewanti-wanti KCL sejak Januari 2021 untuk memesan kereta kepada PT Inka Persero sehingga impor tak perlu dilakukan sejak Januari itu. Jadi kalau dia udah pesen waktu itu bulan Februari, berarti sekarang 18 bulan atau setahun setengah, berarti sudah bulan 10 tahun 2022 udah punya kereta harusnya. Sekarang 2023
masih pengen impor ya, karena nggak pesen. Sayangnya pemesanan tersebut baru dilakukan pada 9 Maret 2023 inilah, dengan dalih pabrik baru diresmikan, padahal pabrik sudah siap sejak 2020. Wah, ini memang siapa yang bohong ini sih ya? Akibatnya apa? Inka baru dapat menyediakan kereta tersebut pada 2025 karena proses produksi 18 bulan tersebut. Karena itulah menurut Andre, apabila KCL memesan kereta Inka sejak Januari 2021 tahun ini, kereta sudah bisa tersedia dan KCL tidak perlu impor. Bapak sudah tahu jauh-jauh hari kalau 2023 kereta sudah harus ganti, 2024 sudah ganti. Pertanyaannya, kenapa nggak jauh-jauh hari pesan ke Inka? Lalu dijawab ini karena COVID. Nggak ada, berbagai skenario kan bisa dilakukan. COVID. Jadi Desember 2020 atau Januari 2021 Bapak pesan ke Inka. Itu. Insya Allah pertengahan Juni 2023 ini sudah selesai. Tapi karena Bapak baru pesan, jadi baru selesai 2025. Jadi mari kita luruskan informasi bohong kepada publik. Jadi bukannya nggak bisa bikin, ya sengaja, ini soal bisnis saja. Kalau impor kan mungkin ya adalah ya komisi-komisinya barangkali untuk siapa dan siapa dapat apa kan. Karena ada batas toleransi komisi untuk setiap proyek proposal ya nggak? Setiap proyek. Sebagai bahan tambahan informasi, penolakan Ade Rosiade terhadap impor kereta telah beberapa kali diutarakannya. Beberapa waktu lalu ia meminta juga telah kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menolak rencana impor kereta bekas produksi tahun 1994. Di negaranya udah nggak dipakai, dijual barang-barang bekas kayak pesawat-pesawat bekas berterbangan di Indonesia. Coba dihidupkan lagi itu PT Dirgantara, itu kita bisa bikin pesawat ya, sehingga kita bisa merajai udara Indonesia sendiri. Tidak maskapai penerbangan asing itu pakai, atau yang ada itu sekarang berseliweran pesawat-pesawat bekas itu ya kan. Ya karena soal bisnis, jadi penguasa-penguasanya disogok, disuap ya, sehingga tidak mengeluarkan kebijakan politik yang merugikan orang yang mau jualan pesawat misalnya. Saya mohon keberpihakan. Nah ini keberpihakan itu yang penting ya. Kementerian Perdagangan, kita tolak itu impor kereta bekas. Masa kita negara G20 lalu kita kasih rakyat kita kereta bekas umur 29 tahun. Ini memalukan kita sebagai bangsa. Inka itu bisa bikin LRT, masa KRL kita nggak mampu, kata Andre dikutip Kamis 16 Maret. Andre mengatakan itu saat rapat kerja Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu 15 Maret. Ia menambahkan PT KAI telah mengajukan permohonan dispensasi impor barang bekas kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tanggal 13 September 2022. Permohonan itu tentu diteruskan kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, alat transportasi dan elektronika Kementerian Perindustrian tanggal 28 September 2022. Ia juga menyebut dari awal sudah mendorong agar Kementerian BUMN meminta kepada PT KAI untuk tidak melakukan impor kereta bekas dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Siapa sih Menteri BUMN ini mikirin KAI nggak? Mungkin dia mikirin sepak bola sekarang. Dia menyatakan rencana impor kereta bekas tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Lah udah tahu nggak sesuai, kok masih bikin permohonan dispensasi impor. Kami dari Januari 2021 sudah mengingatkan PT KAI kalau Anda butuh, pesanlah ke PT Inka. PT Inka itu mampu memproduksi kereta, tapi ini kan mungkin ada direksi mental Irlander, tukang impor. Ya, mental orang yang terjajah ya. Padahal Presiden Jokowi bilang berulang-ulang kita harus pakai TKDN, kurangi impor. Kampanye juga begitu, jangan impor. Faktanya impor juga dan nggak bisa diubah dengan keputusan pemerintah, kebijakan politik dari Pak Presiden ya, begitulah ya. Dan alhamdulillah kementerian menolak
Kemenperin menolak impor ini, bahkan Kemenko Marves juga menolak. Sedikit mundur ke belakang, Andre juga pernah menyampaikan hal serupa pada Januari 2021 silam. Andre meminta impor KRL tersebut di stop dan meminta produk dalam negeri yakni buatan PT Inka diutamakan. Lah kok ini dirjennya pada bandel toh. Saya selaku anggota Komisi 6 melihat bahwa PT Inka sudah berkembang menjadi perusahaan yang memproduksi perkereta apian kelas dunia. Karena selain memenuhi konsumsi dalam negeri, PT Inka juga sudah berhasil menjual produknya ke Filipina, Bangladesh, Kongo. Tutur Andrea dalam keterangannya. Lah, kok Indonesia sendiri nggak pesen sih sama perusahaannya sendiri? PT Inka ini gimana sih? Ia menjelaskan dalam pengadaan di 3 negara itu, Inka berhasil mengalahkan berbagai pabrikan kereta api dari berbagai negara. Ini menjadi bukti kehebatan produksi dalam negeri. Bahkan di Cina pun bisa dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa Inka ini harganya sangat kompetitif. Dan secara teknologi kereta api produksi Inka saat ini yang bekerja sama dengan Swiss sudah punya teknologi yang canggih. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi PT KAI untuk diutamakan impor kereta api bekas dari Jepang. Pantas dia marah ke Prameja. Andri kemudian menyampaikan 2 sikapnya. Pertama, Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mendorong agar Kementerian BUMN meminta kepada KAI untuk melarang impor kereta api bekas. Mana bisa Kementerian BUMN lagi sibuk ngurusin PSSI, lagi pusing dia, kena ban dari FIFA gara-gara banyak orang yang menolak, gubernur menolak datangnya timnas Israel, terus ormas Islam menolak, itu partai juga menolak, gubernur menolak, gubernur Bali dan gubernur Jawa Tengah, partai menolak, PDIP dan PKS. Ya. Kedua, mendorong Kementerian Perindustrian untuk konsisten melaksanakan peraturan nomor 3 tahun 2014 soal TKDN. Apa sih TKD ini? Komponen dalam negeri, sehingga laju impor kereta api Bekasi bisa dihentikan. Ya, soal kemampuan udah bisa bikin pesawat, bikin kereta yang cuman jalannya di darat aja gampang. Orang bikin pesawat yang jalannya di udara nggak pakai rel aja, nggak pakai rel itu bisa jalan tuh. Luar biasa kan orang Indonesia yang makannya tahu tempe. Ini soal kemauan ya, soal kemauan. Kemudian nanti kalau ada kepemimpinan baru itu nggak usah impor kedelai, nggak usah impor, tanam aja di tanah sendiri. Ya. Iya, tanahnya kan cukup luas. Jadi tempe kok impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasbir sabron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jangan marah-marah, puasa batal nanti.